seorang ibu tiba-tiba menemukan kebenaran di balik kematian putrinya melalui ponselnya. Ia melihat putrinya ditelanjangi, berlutut di tempat tidur dan memainkan alat musik. Suara 3 pria berbeda terdengar di hadapannya. Melihat air mata putrinya yang tak berdaya, sang ibu tak mampu lagi menahan amarahnya, bertekad untuk membuat para monster ini membayar dengan darah. Kemudian dengan menggunakan ponsel putrinya, sang ibu berhasil melacak salah satu monster itu. Namun ketika ibu itu menunjukkan video agar ia menyerahkan diri, pria itu memberi isyarat dengan nada meremehkan yang langsung membuatnya murka. Dengan wajah kesedihan, ia menampar monster itu. Namun wanita itu tampaknya meremehkan kemampuannya. Pria yang marah itu mengambil tongkat kayu dan menyerangnya sambil berkata kotor. Untungnya seorang petugas patroli tiba-tiba menyaksikan kejadian tersebut. Pria itu berhasil ditangkap oleh petugas patroli. Sayangnya pria itu masih di bawah umur dan meskipun tertangkap ia tidak dapat dituntut secara pidana. Namun karena hukum tidak dapat memberikan keadilan, sang ibu pun melakukan balas dendam yang brutal dan membabi buta. Malam itu sang ibu mengendarai mobilnya dan langsung menabrak pria itu hingga terjatuh. Tapi hal ini tidak meredakan kebenciannya. Ia berputar-putar di tempat itu lalu kembali ke pria itu, mengincar kepalanya dan menghancurkannya tanpa ragu. Kemudian sang ibu mengeluarkan pisau dan memaksa pacar putrinya ke tepi atap karena ia adalah salah satu dari 3 pelaku. Anehnya pelaku itu tidak menyangkalnya telah menyerang putrinya, tapi malah menyalahkan orang lain mengklaim bahwa kedua rekannya telah memaksanya. Untuk menghindari ditikam sampai mati, pelaku berpura-pura menunjukkan wallpaper tersebut kepada sang ibu karena berisi foto dirinya dengan putrinya. Melihat bahwa siswa teladan yang selalu dikagumi putrinya itu masih sangat mencintai putri kesayangannya, ia tidak hanya melepaskan pria licik itu, tapi bahkan merasa bersalah padanya. Namun hal ini juga mengkonfirmasi penyerangan rekan lainnya terhadap putrinya. Jadi sang ibu mengikuti alamat di ponsel putrinya langsung menuju ke rumah pelaku lainnya, tempat putri kesayangannya diserang secara brutal oleh ketiga pria tersebut. Untuk membalas kematian tragis putrinya, ia diam-diam bersembunyi dan sementara pria pirang yang tidak menyadari sedang bermain game. Namun saat ia menghunus belati itu, ia masih ragu-ragu, jadi pria pirang dengan cepat menjatuhkannya. Ia meraih belati itu lagi dan menyerang. Sayangnya pria pirang itu jauh melampaui dugaannya. Pria pirang menjatuhkannya lagi dan mengambil tongkat bisbol dan memukulinya dengan brutal. Ia kemudian memaksa wanita itu merangkak ke lantai seperti anjing. Begitu ia sampai di dapur, pria pirang menamparnya puluhan kali. 딸내미처럼 내가 존나게 해줄까? Tepat ketika ia hendak dicekik sampai mati, sang ibu menemukan pisau dari lemari dan menyayat leher pria pirang dengan sekali tebasan. Meskipun pembalasan dendamnya hampir membuatnya tewas, setidaknya ia telah membalaskan kematian putrinya. Setelah pria pirang benar-benar mati, sang ibu memutuskan untuk menemui putri kesayangannya. Namun sebelum ia melompat, ia menelpon polisi. Tepat ketika ia hendak melompat, polisi mengungkapkan bahwa pacar putrinya adalah dalangnya dan bahwa pria berambut putih dan berambut pirang yang terbunuh hanyalah kaki tangan.